Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shawansa yang telah kehilangan lengan kirinya. Dia berjuang mati-matian melarikan diri dari bola ruang dan waktu milik Tanyun. Sambil melarikan diri, Shawansa menggunakan tombaknya untuk memblokir bila-bila angin yang melesat menuju dirinya. Meskipun Shawansa memblokir sebagian besar bilah angin, tetapi ketika dia keluar dari bola ruang dan waktu, tubuhnya terluka parah dan ada lusinan tulang yang terlihat. Luka yang lebih serius terdapat pada perut bagian bawah dan dada kanannya. Setelah Shawansa melarikan diri dari bola ruang dan waktu, pedang berwarna ungu melesat dari belakang dan menusuk Shawansa. Meskipun tidak mengenai jantung Shawansa, tetapi pedang ungu itu menusuk dada kirinya. Setelah ujung tajam pedang itu mematahkan dua tulang rusuknya, darah mengalir dari tubuh Shawansa. Shawansa memuntahkan darah. Dia merasakan pusing dan menabrak arena kehancuran dengan keras. Di paviliun, Yuan Fengjun berkata dengan cemas, "Muridku, cepat bangunlah. Kamu tidak boleh kalah. Jika kamu kalah, kamu akan mati." Ketika Yuan Fengjun berkata seperti itu, 3 juta murid di sekitar arena kehancuran. Mereka menjadi panik dan berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyun hanya di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Bagaimana dia bisa melukai putra suci Shawansa dengan serius? Ini mengerikan. Kemampuan Tanyun untuk melompati tantangan benar-benar luar biasa. Semakin tinggi ranah kultivator, semakin lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Tetapi itu tidak berarti bagi Tanyun. Para murid terdiam dan melihat ke bawah satu demi satu. Ketika mereka melihat arena kehancuran, tubuh mereka bergetar dan wajah mereka memucat karena mereka melihat Tanyun. Pada saat yang sama, Tanyun memberitahu semua orang bahwa lukanya tidak lebih ringan dari Shawansa. Sebelum mulai bertarung, 15 tulang rusuk Tanyun sudah patah. Tanyun menahan rasa sakit yang parah. Dia menyeret pedang panjang dengan tangan kanannya. Ujung pedang mengeluarkan percikan api di tanah. Dia berjalan menuju Shawansa yang berjarak ratusan kaki jauhnya. Setiap kali Tanyun mengambil langkah, niat membunuh menjadi semakin kuat. Shawansa yang berlumuran darah, dia menatap Tanyun dan berkata, "Tidak, jangan kemari." Semua orang tidak memperhatikan bahwa ada pil emas di tangan kanan Shawansa. Saat ini, Shawansa ragu apakah dia akan meminum pil kuno dari keluarga emas atau tidak. Jika Shawansa meminum pil itu, dia bisa menghabisi Tanyun. Tetapi setelah itu, meridian di seluruh tubuhnya akan rusak dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Yuan Fengjun berkata melalui pikiran, "Muridku, cepat gunakan pil itu. Kamu hanya bisa menghabisinya dan menyelamatkan hidupmu jika kamu minum pil keluarga emas." Mendengarkan hal itu, Shawansa menatap Tanyun dengan tajam. Lalu dia berteriak, "Tanyun, selama aku bisa menghabisimu, aku Shawansa akan melakukan apa saja." Shawansa dengan tegas menelan pil kuno keluarga emas. Pada saat ini, di lautan awan yang luas, ekspresi Dante Swangsong menjadi serius. Lalu dia berkata melalui pikiran, "Tanyun, hati-hati." Ketika Shawansa terjatuh di arena kehancuran, dia mengeluarkan pil dari cincin Kiangkun. Jika kepala sekte ini tidak salah, itu pasti pil kuno dari keluarga emas. Mendengarkan hal itu, Tanyun yang sedang berjalan menuju Shawansa, dia berhenti dan wajahnya tampak serius. Shawansa yang terluka parah, dia mengaum seperti binatang buas dan berdiri kokoh di arena kehancuran. Di mata semua orang, tubuh Shawansa telah mengalami perubahan yang mengejutkan.
Wajah Sewansa dipenuhi dengan urat, kemudian seluruh tubuhnya juga sama. Sewansa seperti manusia monster yang berdiri tidak jauh dari Tanyun. Jika dilihat ke dalam tubuh Sewansa, kita akan terkejut karena menemukan bahwa tulang dan meridian di seluruh tubuhnya membengkak karena efek pil kuno keluarga emas. Darah di tubuhnya mengalir lebih cepat dari orang normal. Sewansa tidak merasakan sakit sama sekali, tapi dia justru merasakan perasaan nyaman di sekujur tubuhnya. Sewansa merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menarik napas pendek, tubuh Sewansa melonjak setinggi 3 kaki. Sewansa mengeluarkan aura yang hampir mendekati orang di alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Sewansa berkata, "Tanyun, aku ingin menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping." Sewansa tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika Tanyun terkejut, Sewansa sudah tiba di depan Tanyun. Lalu dia melesatkan tinjunya ke arah Tanyun. Sebelum tinju Sewansa mengenai Tanyun, aura yang kuat membuat jantung Tanyun berdebar dengan kencang. Tanyun membalik telapak tangan kanannya, dan api ungu setinggi 50 kaki menutupi tubuh Sewansa. Sewansa penuh dengan asap hitam, dan bau daging yang terpanggang tersebar. Sewansa terkejut dan terbang keluar dari kobaran api Hongmeng. Tanyun mundur beberapa langkah, kemudian dengan cepat bergegas menuju Sewansa sambil memegang pedang Xiaoxi. Saat pedang Xiaoxi menusuk leher Sewansa, Sewansa juga mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk Tanyun. Diiringi dengan suara retakan tulang yang jelas, lengan kiri Tanyun terkoyak. Tanyun meraung, dia melesatkan pedang Xiaoxi ke leher Sewansa sekali lagi. Sewansa mengangkat tangan kanannya dan memukul kaki kiri Tanyun. Tiba-tiba, seluruh kaki kiri Tanyun juga terkoyak. Tubuh Shen Subing bergetar, air mata menetes dan dia berteriak, "Tanyun, mengapa kamu begitu bodoh? Jangan memaksakan dirimu." Menurut Shen Subing, lengan dan kaki kiri Tanyun telah patah. Itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki. Mulai sekarang, Tanyun akan kehilangan lengan dan kaki kiri selamanya. Pada saat ini, Mu Mengyi, Sui Xian dan Song Xiao juga panik. Huang Fuyu mengempalkan tangannya dengan erat. Dia memutuskan akan menyelamatkan Tanyun, bahkan jika dia melanggar aturan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Tanyun akan mati. Di sisi lain, Toba Yingying menatap dada Tanyun yang terkoyak. Matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia buru-buru membungkuk kepada Mu Mengyi dan Song Xiao. Lalu dia berkata, "Kedua kakak ipar jangan khawatir, kakakku pasti akan menang." Mu Mengyi meraih tangan Toba Yingying dan berkata, "Apa yang kamu lihat?" Toba Yingying berkata dengan sangat pelan, "Lihat dada kakakku, organ dalamnya telah pulih 90%. Dengan cara ini, kakakku mungkin akan menggunakan cairan kehidupan yang disimpan di dalam cincin Qiangkun." Di atas arena kehancuran, setelah Sewansa menghancurkan kaki kiri Tanyun, dia memanfaatkan situasi tersebut dan menghantam Tanyun sampai jatuh ke arena kehancuran dengan keras. Semua murid penegak hukum berkata, "Senior Sewansa perkasa, Senior Sewansa mendominasi, Senior Sewansa cepat habisi Tanyun." Semua orang yang ikut taruhan berkata, "Tanyun pasti akan mati. Kita akan mendapatkan 3 kali lipat batu roh." Ketika para murid penegak hukum dan 3 juta murid sedang berbicara dengan penuh semangat, lebih dari 300 murid divisi berjasa. Mereka penuh dengan air mata. Di paviliun, Duan Changqiong berpikir bahwa dia tidak hanya dapat menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Sugeyu, tetapi juga mendapatkan batu roh yang sangat banyak. Itu membuat dia tersenyum bahagia.
Hal yang sama berlaku untuk kepala divisi lainnya. Feng Qingcheng memandang Shen Shubing. Dia tersenyum dan berkata, "Kepala berjasa, apa kamu menangis untuk murid yang sekarat? Oh ya, ketika Tan Yun mati, kamu juga akan mati. Kamu menangislah sebanyak yang kamu mau. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis." Mendengarkan hal itu, Shen Shubing menatap Feng Qingcheng dengan tegas. Lalu dia berkata dengan marah, "Wanita sialan, kamu diamlah. Tan Yun tidak akan mati." Feng Qingcheng berkata, "Apa kamu marah?" Ketika Feng Qingcheng berbicara, aura yang sangat kuat menyebar ke arah semua orang. Feng Qingcheng berdiri dari tempat duduknya. Dia menatap Tan Yun dan berseru, "Itu cairan kehidupan." Tiba-tiba, jutaan pasang mata terpaku pada Tan Yun yang tergeletak. Semua orang menemukan bahwa aura surga dan bumi yang kuat berasal dari cairan putih yang dilapisi oleh es. Yuan Fengjun melihat ke arah Sewansa yang lehernya berdarah. Lalu dia berkata, "Muridku, apa yang ada di tangan Tan Yun adalah cairan kehidupan. Sekarang organ dalamnya hampir pulih sepenuhnya. Dia sekarang dapat menggunakan cairan kehidupan. Begitu dia menggunakannya, dia akan pulih sepenuhnya." Tan Yun menghancurkan cairan kehidupan yang membeku dengan tangan kanannya. Lalu tangan kanannya bergetar. Setetes cairan kehidupan terbang dari telapak tangannya dan berubah menjadi kabut di udara. Sewansa melompat ratusan kaki di udara. Lalu dia menukik dan ingin menginjak dada Tan Yun. Pada saat kritis ini, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Tubuhnya berguling dan lolos dari injakan maut Sewansa. Injakan kaki Sewansa menyebabkan seluruh arena kehancuran sedikit bergetar. Orang bisa membayangkan kekuatan kaki dari Sewansa. Sewansa meraung. Tombak hitam melesat ke arah dada Tan Yun. Tombak Sewansa tidak mengenai dada Tan Yun, tetapi menusuk tangan Tan Yun. Seng Wuxiao menatap Tan Yun dan mengeluarkan suara kesedihan. Tan Yun berkata, "Xiao, jangan menangis." Setelah mengatakan hal itu, dada Tan Yun yang terkoyak dan 15 tulang rusuk yang patah tiba-tiba sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, lengan dan kaki kiri Tan Yun yang hilang tiba-tiba mulai tumbuh. Beberapa saat kemudian, dada dan tulang rusuk Tan Yun sudah utuh, serta lengan dan kaki kirinya yang hilang juga telah tumbuh kembali. Tan Yun menatap tajam ke arah Sewansa. Tan Yun mencabut tombak yang menusuk di tangan kanannya tanpa ekspresi. Saat Tan Yun mencabut tombak itu, luka di pergelangan tangan kanannya sembuh dengan sangat cepat. Cairan kehidupan yang ada di dalam tubuh Tan Yun sekarang telah habis. Di sisi lain, Sewansa yang terluka di bagian lehernya, tubuhnya menjadi bergetar. Tusukan pertama yang dilesatkan oleh Tan Yun sebelumnya tidak fatal, tetapi yang kedua sangat fatal. Jika bukan karena Sewansa meminum pil kuno keluarga emas, mungkin dia sudah dihabisi oleh Tan Yun. Sewansa meraung dan melesatkan tinjunya ke arah Tan Yun. Sewansa tampaknya masih kuat, tetapi Tan Yun dengan jelas melihat bahwa kecepatan Sewansa 30% lebih lambat dari sebelumnya. Tan Yun berkata, "Aku tidak secepat kamu ketika aku terluka parah, dan sekarang aku tidak terluka. Jadi jangan harap kamu bisa menghabisiku." Tan Yun memegang tombak di tangan kirinya dan pedang Xiaoxi di tangan kanannya. Lalu dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun seperti hantu. Tan Yun tampak muncul di sisi kiri dan kanan Sewansa secara bersamaan. Ketika Sewansa menghantam dua bayangan Tan Yun satu demi satu, tubuh asli Tan Yun muncul di atas kepala Sewansa. Lalu dia berkata, "Xiaoxi, patahkan lengan kirinya." Pedang Xiaoxi melonjak menjadi 10 kaki dan memotong lengan kiri Sewansa. Dalam teriakan Sewansa, lengan kirinya terpotong oleh pedang Xiaoxi. Sewansa melompat ke udara sejauh 10 kaki. Cincin Kiangkun miliknya menyala.
dan sebuah pedang muncul. Lalu Sewansa melepaskan cahaya pedang ke arah Tanyun. Tanyun menggunakan tombak untuk memblokir cahaya pedang. Ternyata tombak itu terbelah dan cahaya pedang menghantam Tanyun. Sewansa berkata, "Tanyun, kamu sialan. Pada akhirnya kamu tetap mati di tanganku." Yuan Fengjun berkata, "Hati-hati, Tanyun ada di belakangmu." Sewansa terkejut, dia baru menyadari bahwa yang terkena cahaya pedang hanyalah bayangan Tanyun. Punggung Sewansa terasa dingin ketika dia hendak melakukan serangan. Pedang Xiaoxi yang baru saja jatuh ke tanah tiba-tiba terangkat dengan sendirinya. Lalu pedang Xiaoxi memotong lengan Sewansa yang sedang memegang pedang. Guys, Mimin ingetin lagi ya. Pedang Xiaoxi itu punya roh pedang, jadi dia bisa bergerak sendiri. Oke, kita lanjut. Pedang Xiaoxi melesat dan masuk ke dalam cincin Kiangkun Tanyun. Tanyun memegang tombak yang terbelah menjadi dua. Lalu dia berkata, "Sewansa, setahun yang lalu, aku berjanji akan mengambil nyawamu. Sekarang waktunya telah tiba untuk memenuhi janji itu." Sewansa berteriak, "Tanyun, aku akan mati bersamamu." Sewansa melesat ke arah Tanyun, lalu kaki kanannya diayunkan ke arah Tanyun. Sewansa tidak melarikan diri karena dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat menurun. Jelas efek dari pil kuno keluarga emas akan segera habis. Tanyun melihat momentum Sewansa melemah dengan cepat. Tanyun memutar tubuhnya, lalu kaki kanannya diayunkan ke arah kaki kanan Sewansa. Dengan suara retakan tulang yang jelas, kaki kanan Sewansa patah dan dia jatuh ke arena kehancuran dengan keras. Sewansa berteriak, "Guru, tolong selamatkan aku." Wajah Tanyun acuh tak acuh. Dia menghilang dan muncul di sebelah Sewansa. Tangan kanannya mengangkat tombak dan menusukkannya ke dada Sewansa. Segera setelah itu, Tanyun mencengkram leher Sewansa. Tanyun membanting tubuh Sewansa dengan keras. Tanyun berkata, "Setahun yang lalu, 3 murid penegak hukum ingin menghabisiku di luar gerbang kota, tetapi mereka justru aku habisi. Wanitamu mempermalukan diriku, jadi aku menamparnya dan memberi dia pelajaran. Saat aku menjadi murid gerbang luar, gerbang dalam atau gerbang abadi, aku tidak pernah memprovokasi murid penegak hukum. Tetapi murid penegak hukum gerbang luar, gerbang dalam dan gerbang abadi serta gerbang sucilah yang membuat masalah duluan." Tanyun perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Yuan Fengjun dengan wajah cemberut. Lalu dia berkata, "Tetua penegak hukum, junior ini memberitahumu. Setelah pertarungan hidup dan mati berakhir, beritahu semua murid-muridmu, jangan macam-macam denganku lagi. Kalau tidak, nasib murid penegak hukum sama seperti Sewansa." Begitu Tanyun selesai berbicara, Tanyun menghancurkan kelapa Sewansa. Ketika 8 roh jiwa Sewansa bergegas keluar dari kelapa yang hancur, telapak tangan kanan Tanyun tiba-tiba menghantam dan menghancurkan 8 jiwa itu. Selain Shen Subing yang gembira, 9 kepala divisi lainnya, serta 3 juta murid menatap Tanyun. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan Tanyun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan. Melihat kemenangan Tanyun, para murid divisi berjasa bersorak gembira. Di sisi lain, puluhan ribu murid penegak hukum, mereka benar-benar marah dengan kata-kata Tanyun barusan. Jika mata mereka bisa menghabisi orang, Tanyun akan mati ribuan kali. Yuan Fengjun menatap Tanyun, tubuh tuanya gemetar. Di sebelah Yuan Fengjun ada Yu Wenxi. Dia juga putra suci. Yu Wenxi berkata, "Ayah angkat, jangan pedulikan kata-kata semut itu." Setelah itu, Yu Wenxi menatap Tanyun dan berkata dengan ringan, "Orang bodoh benar-benar tidak mengenal takut. Kamu masih harus bertahan dalam pertarungan hidup dan mati berikutnya." Tanyun memandang Yu Wenxi yang berada di alam jiwa suci tingkat ketiga dengan senyuman.
Pada saat ini, Dante Swangsong di lautan awan tersenyum. Kemudian dia berkata melalui pikiran, Tanyun, semua orang yang akan melawanmu, kebanyakan dari mereka telah disuruh oleh 9 kepala divisi. Mereka bisa sampai di alam jiwa ilahi karena mendapatkan sumber daya kultivasi dari sekte. Jadi kepala sekte ini memintamu untuk tidak banyak menghabisi lawanmu. Kamu adalah orang yang bijak untuk menyatukan semua divisi yang ada. Tidak perlu banyak menghabisi lawan. Jika kamu mengerti, anggukanlah kepalamu. Tanyun sedikit mengangguk ketika mendengarkan kata-kata itu. Dante Swangsong berkata lagi, kepala sekte ini datang hanya untuk memastikan tidak ada yang melanggar hukum. Tentu saja kepala sekte ini juga mendukungmu. 5 kepala divisi yang merupakan mata-mata. Mereka berani bertaruh batu roh yang begitu banyak. Mereka pasti telah disuruh oleh para senior atau orang tua antik. Orang-orang antik tua itu tahu bahwa orang di belakang divisi berjasa adalah kepala sekte ini. Jadi mereka bertaruh besar untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Itu jelas, mereka mencoba menghabisimu dan memprovokasi kepala sekte ini. Tanyun, kamu harus ingat bahwa kamu harus bertahan hidup hari ini, sehingga setiap orang yang meremehkan divisi berjasa akan merasa malu. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk. Lalu dia dengan tenang berdiri di tengah arena kehancuran. 1864 murid dan 1169 pemilik toko yang akan melawan Tanyun selanjutnya. Kebanyakan dari mereka menatap Tanyun dengan ketakutan. Pada saat ini, Yuan Fengjun berkata melalui pikiran pada 9 kepala divisi. Semuanya, lelaki tua ini punya saran. Ke-9 kepala divisi memandang Yuan Fengjun. Yuan Fengjun berkata lagi, Tanyun harus mati. Kalau tidak, batu roh kita akan hilang. Sekarang ada 2 metode. Yang pertama adalah membiarkan semua murid terkuat melawan Tanyun dulu. Ada juga cara yang lebih aman, yaitu membiarkan murid berkekuatan menengah menghadapi Tanyun terlebih dahulu. Setelah itu, murid dan pemilik toko terkuat akan bergiliran melawan Tanyun sampai akhir. Adapun orang-orang dengan kekuatan terendah, kita akan menempatkan mereka di bagian terakhir. Lagi pula, dilihat dari situasi di mana Tanyun menghabisi muridku, semua orang dengan kekuatan terendah bisa dihabisi oleh Tanyun dengan mudah. Setelah mendengarkan, 9 kepala divisi terdiam. Wajah Gong Sun Yang Chun memucat, lalu dia bergumam, Shawansa, dia tidak berguna. Dia meminum satu-satunya pil emas kuno, tetapi dia tetap dihabisi oleh Tanyun. Aku berjanji pada tuanku bahwa Tanyun akan mati. Tuanku juga memberiku 30 miliar batu roh tingkat tinggi. Jika Tanyun tidak mati hari ini, maka aku akan dihukum dengan berat. Duan Changqiong mengerutkan keningnya. Lalu dia bergumam, 10 miliar batu roh tingkat tinggi milikku akan hilang jika Tanyun tidak mati. Pada saat ini, Su Daosheng, Xie Juechen dan Feng Qingcheng yang merupakan mata-mata seperti Gong Sun Yang Chun dan Duan Changqiong, mereka memutuskan bahwa Tanyun harus mati hari ini. Kepala 5 jiwa yaitu Wei Yan, kepala jiwa kuno yaitu Su Liunian, kepala jiwa suci yaitu Dongfang Shangxi, dan kepala angin dan guntur yaitu Sima Yu. Mereka berempat kebingungan. Keempat kepala divisi ini tahu bahwa muridnya yang berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati bukanlah lawan Tanyun sama sekali. Ketika 9 kepala sedang memikirkan satu sama lain, Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, setahun yang lalu, mereka mencegah aku keluar dari kota gerbang suci. Tapi bagaimanapun, aku tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan mereka. Jadi hari ini, aku tidak ingin menghabisi mereka. Mereka hanya harus meminta maaf dengan cara membayar 10.000 batu roh tingkat tinggi. Dian guys, akhirnya kan Lord Bambang pulih dari lukanya.
Misal dari awal nggak terluka ya, itu si Zawanza mungkin sudah jadi kerupuk geprek dari awal. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Oh iya, sorry banget ya, karena cuaca ya hujan kayak gini susah ditebak ya teman-teman. Jadi videonya tuh malam ya. Ini Mimin aja nunggu hujan reda sampai nggak tidur ya. Ya udah, terima kasih.